Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Seperti biasanya dari kelas 1 sampai kelas 3 ada yang sakit? Enggak ada, ya udah alhamdulillah. Jadi kita doakan teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan dan diberi kenikmatan seperti yang kita rasakan saat ini. Ya, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa percaya diri itu penting, tapi yang lebih penting adalah kita tahu diri. Maka renungkanlah untuk kita semua. Banyak orang yang di luar sana yang gagal itu bukan karena dia tidak punya ilmu, tapi karena dia teruju oleh hawa nafsunya. Dia kalah oleh hawa nafsu dan syahwatnya hingga dia lupa bahwa nasihat dari guru-gurunya tidak didengar, membuat mata dan hatinya tertutup. Dan kemudian jika kita memiliki kelebihan atau ilmu yang kita punya atau kelebihan dari diri kita sendiri, jangan membuat itu menjadi kita merasa lebih tinggi atau kita lebih baik dari orang lain. Dan hingga kita lupa dengan guru kita atau sekolah kita yang dulu pernah mengajarkan ilmu tersebut. Karena sejatinya yang namanya sukses itu tidak dapat diraih dengan cara yang instan. Di sini saya ingin berkisah. Dulu pada zaman dulu hiduplah seorang syekh yang memiliki murid. Syekh tersebut melakukan program 6 bulan seperti daurah. 3 bulan pertama teori dan 3 bulan keduanya praktikum. Kemudian singkat cerita lambat laun, sang syekh tersebut memiliki murid yang sangat pintar di antara murid-murid yang lain. Murid itu sangat condong dan murid itu seketika pada suatu hari dia meminta kepada syekhnya untuk segera ingin praktek di lapangan atau segera ingin berdakwah di luar karena dia merasa sudah mampu. Padahal syekhnya itu sudah berkata jangan tergesa-gesa. Kemudian sang murid tersebut tidak menggubrisnya dan dia langsung terjun ke lapangan tersebut. Kemudian pada suatu hari sang murid tersebut memasuki majelis sholat Jumat, itu pada hari Jumat. Kemudian sang murid tersebut mendengarkan isi khutbah sang khatib yang di depan. Kemudian khatib itu mengisi atau menyampaikan tentang kebohongan tentang Allah dan Rasulnya. Kemudian sang murid tersebut merasa risih atau sangat jengkel, rasanya pengen emosi. Kemudian selang berapa waktu pertengahan khutbah, sang murid tersebut berkata lantang di pertengahan khutbah tersebut, dia adalah khatib yang pembohong, dia menyampaikan kebohongan tentang Allah dan Rasulnya. Kemudian para jamaah pun menoleh pada murid tersebut, kemudian terhenti seketika. Kemudian lalu sang khatib tersebut berkata kepada pemuda tersebut, pemuda ini adalah pemuda kafir, dia patut mendapatkan hukuman. Seketika itu juga sang jamaah memukuli murid tersebut. Setelah dipukuli, murid tersebut pulang dalam keadaan tulang patah, jalan paling 15 menit lebih lah, satu langkah karena kakinya patah satu. Lalu murid tersebut untungnya masih ingat pada syekh tersebut. Lalu murid itu kembali lagi ke sekolahannya dan meminta maaf kepada syekh itu. Dan syekh tersebut tahu kejadian tersebut. Lalu syekh tersebut berkata dengan bijak, akan aku ajari engkau berdakwah dengan cara yang baik. Lalu di kemudian harinya, minggu depannya Jumatan lagi ke masjid yang sama tersebut. Tapi murid itu bawa syekhnya, berdua jalan ke sana. Kemudian dia berdua itu menjadi pendengar khutbah tadi. Ngepasi juga yang khutbah yang kemarin itu, yang menyampaikan tentang kebohongan tersebut. Lalu setelah sang khatib tersebut selesai menyampaikan, lalu syekh dari murid tersebut maju ke mimbar, terus berkata, khatib yang di depan kalian ini adalah orang yang sangat dicintai Allah, ini adalah pemuda surga.
Jika kalian mengambil janggut atau rambutnya salah satu, maka kalian akan mendapatkan pahala. Kemudian tanpa dikomando, sang jamaah pun berebutan ngambil janggut sama rambutnya. Ditarik semua, habis, terus gundul, terus darahnya keluar semua. Terus kemudian khotib tersebut merasakan sakit. Lalu sang syekh tersebut berkata kepada khotib, masihkah kamu ingin menyampaikan tentang kebohongan? Pilihan, saya akan memberikanmu pilihan, hukuman tambahan atau kamu bertobat. Kemudian sang khotib tersebut mengakui kesalahannya kepada jamaah dan dia pun bertobat. Lalu sang murid yang melihat aksi syekh tadi terkesima. Lalu kemudian episode-episode selanjutnya seperti itu juga. Dan yang penting dari cerita ini adalah belajarlah dan terus belajar dan sabar. Maksudnya sabar di sini sabar untuk belajar gitu. Karena orang yang celaka itu bukan orang yang tidak percaya diri, tapi karena dia tidak tahu diri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.